hasil istihoroh tidak dijamin itu petunjuk dari Allah, bisa jadi dari setan munculnya mimpi tersebut. Dan ternyata yang paling dominan dan paling bagus menurut pendapat para kitab, yang paling umum adalah penguatan hati. Itu petunjuk yang sesuai dengan janji saya, kita akan membahas hasil istihoroh yang mana yang terbukti antara hasil istihorohnya Ustadz Abu Fida dan Mas Tantowi. Rekan sekalian, kenapa kita bahas terus? Karena kita sudah kemarin menyatakan, insya Allah kita selain sebagai tempat ujlah juga berfungsi sebagai perpustakaan berita langit. Perpustakaan berita langit itu baik tempat dokumen maupun seluruh wilayah tempat ujlah ini, karena semua dibimbing dengan mubasyirat. Dan juga bukti nyata kita akan segera melahirkan master plan mimpi sebagai bukti nyata bahwa kita memang perpustakaan berita langit. Yang berikutnya, tanpa kita sadari, kita masuk kepada tugas baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai laboratorium mimpi. Kenapa? Karena mengkaji. Kita mencari terobosan-terobosan. Walaupun kita bukan kumpulan ulama, tapi karena kita pegang kuat hadis, pegang kuat ulama, pegang kuat kitab-kitab terdahulu, dan kita dibimbing mubasyirat, insya Allah kita mampu menerjemahkan ini semua. Walaupun kita bukan ustadz. Pada kajian ini bagian dari laboratorium mimpi. Sebagai satu pembelajaran bagi kita. Insya Allah, orang yang mau mendengar kajian Majelis Gajah akan terbimbing. Karena kita rujukannya selalu pegang kuat Quran dan hadis. Juga mubasyirat. Dan kitab-kitab ulama terdahulu. Ya. Sebagai pembuktian bahwa ternyata hasil istihoroh itu tidak dijamin tandanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, hasil istihoroh tidak dijamin menurut kitab-kitab ya. Itu hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mimpinya malah dari setan. Minta petunjuk, datangnya muncullah mimpi dari setan. Akhirnya tersesat. Bisa jadi. Hakikat istihoroh dalam Islam jelas. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari 1166. Jika salah seorang kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah dia melakukan 2 rakaat selain sholat wajib. Kemudian berdoa. Itu ininya apa ya? Hadis singkatnya. Catatan penting nih. Istihoroh bukanlah sholat untuk meminta mimpi. Ini dia. Kelihatannya Mas Tantowi
terpleset di sini. Karena dari rekaman yang ada, dikasih satu petunjuk, ada satu bisikan, dikasih lagi, masih nggak yakin, ingin mimpi yang lebih jelas. Akhirnya dikasih tanda. Belum tentu lagi takwilnya betul. Karena ingat, mimpi itu memohon kepada Allah untuk diberikan kebaikan dalam mengambil keputusan. Jadi bukan minta mimpi, karena jangan lupa bahwa jawaban istihoroh itu bisa datang dalam bentuk kemantapan hati, kemudahan jalan, atau situasi tertentu yang mengarah kepada yang benar, bukan semata-mata mulai mimpi. Gitu. Jadi sesungguhnya justru yang banyak dialami dari kitab-kitab ulama itu, justru yang banyak itu kemantapan hati yang Allah berikan. Kemudahan jalan. Ya contohlah, saya istihoroh setelah pulang dari Pakistan. Saya mau ngapain sekarang nih? Akhirnya saya yakin ternyata ujelah lah. Mulai garap tanah yang sudah dirintis sejak 2 tahun sebelumnya. Setahun 2 tahun sebelumnya. Saya yakin semakin benar apa coba? Dimudahkan jalannya ternyata. Dan saya dimantapkan hati. Godaan dunia bermunculan untuk menjadi konsultan politik lagi beberapa calon gubernur, calon bupati, dan juga untuk presiden berikut. Godaan ada terus menghubungi saya. Tapi saya punya kemantapan hati, jalan terbaik bagi saya adalah ujul. Tidak lagi mengurusi urusan dunia. Itu. Jadi itu petunjuk. Oke, baik. Rekan sekalian, baik. Saya akan berikan contoh. Ternyata kita lihat. Karena begini, kenapa saya buka? Karena rujukan hasil istigharah Mas Tantowi itu dijadikan dalil, dijadikan rujukan teman-teman. Bahwa di tanah Ujlah ini banyak sihir. Di tanah Ujlah ini gelap, gulita. Nih buktinya hasil istigharah Mas Tantowi mengatakan. Oke, baik. Karena ini sudah dipublish ke teman-teman, makanya ada teman gajah 10 orang atau berapa ya, keluar. Karena harus ninggalin Diki lah. Diki itu penuh kegelapan. Baik, rekan sekalian. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian dari firasat orang mukmin. Karena mereka memandang kalian dengan nur cahaya Allah. Kita akan pendengarkan suara Ustadz Abu Pidah. Sudah lama ini suaranya, bukan sekarang. Ketika mulainya Nanang Qasim kita munculkan di YouTube Gajah. Jadi walaupun teman-teman banyak yang nggak yakin dengan Muhammad Qasim, Nanang Qasim, tapi tetap saya berprasangka baik. Ya, justru saya lah yang melawan arus teman-teman ini, prasangka baik. Tapi alhamdulillah kita jadi bisa belajar dari kasus ini, semakin kaya pengalaman kita. Rekan sekalian, tiba-tiba besoknya setelah tayang Ustadz Abu voice saya. Coba perhatikan, mari kita buktikan. Benar yang mana sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, saya ini dari awal memperhatikan tentang Nanang Qasim.
ada firasat gak enak pada diri saya. Dan pada malam hari ini saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan lagi firasat saya. Ternyata makin kuat. Ada sesuatu yang janggal pada orang ini. Dan ini nasihat saya pada antum. Jangan terlalu percaya kepada orang ini. Pelajaran kita dari ruqayyah ini sudah cukup lah. Jadi ana sebagai teman antum, insya Allah tidak akan menjerumuskan antum kepada hal-hal yang sifatnya membuat nanti akan binasa, begitu ya. Jadi saran saya, antum harus berhati-hati. Pengalaman tentang ruqayyah ini sudah cukup lah untuk menjadikan sebuah pelajaran buat kita. Saran ana sih, fokuskan saja kepada mimpinya Muhammad Qasim. Antum tahu sendiri, ketika antum menawarkan mimpi Muhammad Qasim, ana gak pernah bantah. Karena firasat ana menyatakan itu benar. Jadi kepada hal-hal yang di luar mimpi Muhammad Qasim, tolong antum jangan terlalu terburu-buru ya, karena banyak yang memanfaatkan kondisi ini, ingin terkenal dan nanti akan menikam antum dari belakang. Begitu saja saran ana, tolong perhatikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Dan kalau bisa itu video wawancara antum dengan Anang Qasim lebih baik jangan ditayangkan dulu, karena itu akan membuat kesan negatif, semakin negatif kepada perjuangan antum. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar jelas? Baik. Sebelumnya ada mimpi tentang Ustaz Abu Fidah dari Mbak Febri. Bayangkan, saya dilematis. Mimpi Mbak Febri, saya lihat ini mimpi dari Allah benar, banyak simbolnya. Lalu ditakwilkan sama Mas Tantowi. Yang intinya hasil takwilnya berita sedih, menyedihkan. Bahwa yang di sini semua penuh dengan kegelapan. Terkena sihir semua. Kecuali 3 orang. Itu hasil daripada takwilnya Mas Tantowi. Saya bacakan. Kemudian, di satu sisi, dan Ustaz Abu Fidah di dalam mimpi itu orang yang jahat dikesankan. Orang yang memberikan musibah kepada kita. Karena memberikan darah segar. Begitu. Tiba-tiba Ustaz Abu 2 minggu kemudian poison. Maka saya menyatakan saya akan coba pertimbangkan. Justru saya kenal dengan Mas Anang Qasim sudah lama. Bukan terburu-buru, sudah lama. Sudah 3 tahun yang lalu. Banyak mimpinya memang. Dan bagus mimpinya. Tapi di mana nanti letak menikamnya? Itu kan kata Ustaz Abu Fidah tadi, hati-hati. Anang Qasim ini tipe orang yang bisa menikam. Cuman saya kan, di mana nih nikamannya? Karena Anang Qasim orang baik kan. Orang polos begitu. Tapi itulah setan. Bisa masuk kemana saja. Kepada siapapun. Bahkan kita tidak duga orang yang diam tiba-tiba kalau marah bisa bunuh orang. Tidak kita duga orang diam tapi sekali marah langsung bunuh orang. Kan banyak. Rekan sekalian, ternyata alhamdulillah saya bersyukur dengan peristiwa ini. Justru ini jadi pelajaran bagi kita. Allah itu
memberikan kita yang terbaik, bukan textbook. Yang terbaik pelajaran. Itu yang terbaik. Mungkin kalau tulisan, pernyataan, sebagainya, belum tentu kita dengar. Saya bukan mengabaikan Ustaz Abu. Saya perhatikan betul. Cuman saya menunggu bukti-bukti yang konkret, yang faktual. Kalau sebelum terjadi, kita belum punya bukti. Apa pernyataan Ustaz Abu yang benarnya? Ternyata setelah terbukti manuver Nanang Qasim ternyata benar. Artinya istihoroh Ustadz Abu Pidalah yang benar daripada Mas Tantowi. Kita buktikan. Yang pertama, ketika Nanang Qasim mulai banyak menghubungi orang, sudah mulai pede nih. Muncul di YouTube aja kan mulai pede dia. Katanya dia bilang tadinya nggak bisa ngomong saya, sekarang jadi pintar ngomong, udah pede kan, sinyal. Menghubungi banyak orang, share mimpi-mimpinya. Salah satunya misalnya ke Prof. Nandan, ke Ustadz Abu Pida juga, kemana-mana lah. Di situ terlihat semua membaca, semua punya feeling, punya insting bahwa Nanang Qasim ingin diakui sebagai putra Bani Tamim. Itu insting, silakan, insting semua orang. Apalagi sekarang kan agresif nih, anak buahnya Nanang Qasim share ke semua handphone orang-orang Majelis Gajah. Rekan sekalian, yang dari situ tidak apa-apa, nggak masalah kan menyebar mimpi ke orang-orang, penting bagus. Tapi yang saya punya insting, saya gini-gini juga pernah bisa merasakanlah insting-insting kuat. Kok dia menyebarkan juga, plus mimpi yang seolah menyudutkan saya. Di mana di situ mimpinya Kang Diki salah jalan. Padahal setelah ditakwilkan bukan begitu. Itu malah untuk nasihat untuk dia sebetulnya malah. Takwilnya. Oke. Karena ada unsur itu, saya berpikir, wah kok Nanang Qasim begini ya? Ingin diakui sebagai putra Bani Tamim, plus seolah benar menusuk dari belakang. Padahal mimpi itu tahun 2023. Di tulisan teks mimpinya, betul. Kalau orang tidak tahu takwilnya, seolah Kang Diki salah jalan. Dan bukan putra Bani Tamim katanya. Kita cari lagi begitu ya mimpinya. Besok kita bacakan lagi. Rekan sekalian, sudah terlihat oleh saya bahwa, oh berarti dia punya maksud itu. Berarti Ustadz Abu Pida benar. Ketika dikasih kesempatan, dia bisa menikam dari belakang. Rekan sekalian, saya sudah nyatakan berkali-kali, saya menghargai keyakinannya. Bahkan ketika saya belum tahu menakwil mimpi, menurut Ibnu Sirin, saya yakin juga ada keyakinan loh. Ya jangan-jangan betul. Jangan-jangan memang tanda-tanda orang-orang yang tokoh-tokoh itu pasti dikasih banyak mimpi. Betul, waktu itu saya berpikir sama. Tapi setelah saya mendalami kitab, ternyata tidak. Bahwa justru orang-orang di sekeliling Muhammad Qasim, tokoh-tokoh itu adalah petarung. Dalam konteks hadis, isyaratnya bukan orang yang banyak mimpi. Rekan sekalian, ternyata bukti konkret yang kedua adalah penakwilan mimpi. Allah tunjukkan itu. Pertama, Allah tunjukkan dari laporan yang lain, dikirimin mimpi mimpi Nanang Qasim sebelum kepada keluar ya. Ada dua, yaitu ingin seolah-olah menegaskan dia putra Bani Tamim itu, dan share mimpi tentang negatif saya, seolah-olah begitu di dalam mimpi. Padahal setelah ditakwilkan tidak begitu. Salah. Rekan sekalian, itulah bukti pertama, kebenaran Ustadz Abu Pida. Yang kedua, kita lihat. Mbak Febri bermimpi, sudah kemarin disampaikan. Dari hasil Mas Tantowi,
intinya darah segar. Dan ternyata tafsir Ibnu Sirin sesuai dengan fakta, persis sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena yang tahu terjadi adalah 70 orang penghuni Bukit Lebah. Apa yang terjadi? Terbukti bahwa apa yang disampaikan Ustadz Abu Pida itu benar. Ternyata ada masalah. Dan Nanang Qasim bermanuver. Ini momentum kemungkinan. Setelah baca mimpinya Mbak Pel, ini momentum bagi Nanang Qasim untuk menyampaikan. Nih saya juga ada nih tentang Kang Diki, ada 3 mimpi yang semuanya jelek, kira-kira gitulah. Lalu bersama dengan itu mulai dia bermanuver, bikin grup, menyampaikan tanda-tanda bahwa dia putra Bani Tamim. Oke, saya kira itu apa adanya. Tidak saya tambah, tidak saya kurang. Seperti itulah yang terjadi. Maka pada pagi ini kita akhirnya bisa belajar dari pengalaman. Dan alhamdulillah saya tidak buru-buru bahkan. Jadi pembuktian itu penting untuk kita belajar dengan sempurna. Kasus Susila menjadi pelajaran bagi kita. Begitu indah-indah mimpinya. Ternyata setelah kita kaji dari dalil, ternyata sangat rapuh dan bertentangan dengan dalil. Jadi jangan mudah terprovokasi dengan yang indah-indah. Jangan lupa, saya sedang menyusun sebuah tulisan, mungkinkah Dajjal juga banyak mimpi nanti? Itu. Ini sebagai pembelajaran bagi kita, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita dikasih pelajaran sama Allah sekarang. Susila begini, Masya Allah. Kalau makanya banyak yang terpesona sampai ke dunia loh. Susila itu banyak ke dunia percayanya, bayangkan. Hampir menyaingi Muhammad Qasim. Tapi keburu kita cegah. Dan akhirnya kempes kembali. Walaupun masih ada napas, tapi sudah ngap-ngapan. Napas, ya. Dan berikutnya, sebelumnya, mimpi Ibeng juga jadi pelajaran. Masya Allah, ya. Dan sekarang, mudah-mudahan ini pelajaran terakhir bagi kita. Nanang Qasim, ini yang mungkin saja kita berprasangka baik. Mimpinya dari Allah bisa jadi. Betul. Tapi terpleset dengan keinginan. Itu terpleset dengan hasil takwil-takwilnya. Pasti, karena Mas Antowi sudah ngomong ke saya, Kang, ternyata saya sekarang berpikir bahwa Nanang Qasim lah terbanita. Berarti kan sudah menakwil kan. Lalu Solomon Kaji juga begitu, Kang. Lalu Mbak Ai, semualah berapa chat ke saya, ada Umi siapa, banyak lah. Kang, Nanang Qasim itu ternyata bertanya, Kang. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah, saya selalu alhamdulillah. Dan tidak ada pun sedikit perasaan sakit hati atau apa, enggak ada. Biasa aja. Nah, artinya disitulah terplesetnya. Karena hasil takwil. Karena setelah ditakwilkan menurut kitab Ibnu Sirin, 3 kitab. Ibnu Khaldun dan 1 lagi ulama. Tidak ada satupun hasil takwil yang mengindikasikan Nanang Qasim putra Bani Tamim. Tidak. Justru adalah amanah Allah kepada Nanang Qasim, diberikan mimpi-mimpi amanah untuk menjadi pelajaran dan sebagainya. Rekan sekalian, itulah satu bukti lagi memperkaya kita. Terbukti hasil istihorohnya Ustadz Abu Pida adalah yang benar. Dan hasil istihorohnya Mas Antowi justru bertolak belakang dan justru menjadi sumber fitnah kedua dan ketiga. Karena berdasarkan itulah, bayangkan, Mbak Febri disalah takwilkan. Lalu Mas Tantowi istihoroh, negatif lagi juga. Ternyata tadi sudah terjawab, hasil istihoroh tidak dijamin itu petunjuk dari Allah, bisa jadi dari setan munculnya mimpi tersebut.
Dan ternyata yang paling dominan dan paling bagus menurut pendapat para kitab, yang paling umum adalah penguatan hati. Itu petunjuk yang dari mimpi mungkin khawatir, terselip, mimpi dari setan. Makanya Allah banyak menunjukkan hasil istighoroh itu adalah dari hati, keyakinan dan jalan. Saya kira demikian rekan sekalian. Ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Sekali lagi, bukan ingin menyudutkan, karena sudah terlanjur banyak manuver yang dilakukan oleh Nana Qasim sama gengnya, sama CS-nya, untuk melemahkan gajah. Mereka aktif share ke semua nomor. Ada puluhan teman-teman helper yang chat ke saya, "Kang, ini siapa, Kang?" Saya bilang, ini timnya Nana Qasim. "Oh, ini ya saya di chat." Terus ada lagi, semua admin laporan juga ke saya, "Kang, anggota-anggotanya nih banyak di chat nih sama Nana Qasim." Begitu aktif, agresif, luar biasa ya. Tapi mohon maaf, ternyata bertolak belakang dengan dalil hadis bahwa bukan itu maksudnya. Salah menakut. Baca, nonton apa yang kemarin kita sampaikan, hati-hati. Menakwilkan bisa menjadi jalan apa kemarin kajiannya? Sihir. Justru apa yang saya sampaikan benar. Wallahi. 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 Saya pada saat tahu hasil takwilnya bertentangan, saya sudah bilang ke Salam yang Kaji. Saya bilang ke Mbak, jangan-jangan Anda yang terkena sihir ini. Wallahi saya bilang. Ternyata benar. Masya Allah. Ya, ternyata benar. Yakin 1000% bahwa mereka sedang kena sihir. Tulisan saya silakan di-share. Saya sudah up di grup. Sudah baca belum? Sudah. Ada yang baca, yang belum? Silakan baca dengan detail. Penuh dengan dalil Quran dan hadis. Kalau saya nulis itu bukan berdasarkan pendapat saya, tapi berdasarkan Quran, hadis, dan kitab ulama. Ternyata kalau salah menakwilkan atau ada maksud keinginan tertentu dan menyesatkan orang, itulah sihir. Alhamdulillah, akhirnya saya selesai menulis itu dan di-share di grup. Silakan di-share di semua sosmed untuk jadi bahan pelajaran bagi kita semua kedepannya, supaya kita tidak tertipu dengan bujuk rayu dajjal dan para kaki tangan.